warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astagfirul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa selalu mengucapkan syukur datang ngasihipun Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang kita rasakan bersama-sama, terutama nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kita dihidupkan dan dimatikan dalam keadaan iman. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, di antara sunnah yang wajib dan kita usahakan untuk kita jaga adalah kalau berangkat ke masjid atau ke mushola untuk melaksanakan sholat, kita sudah punya bekal wudhu di tempat tinggal kita masing-masing. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau mendirikan satu masjid namanya Masjid Quba, masjid yang pertama kali beliau bangun. Beliau memotivasi kepada para sahabat dengan dawuhnya, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fasar ataini fakana ajruhu umratin. Barang siapa yang dia itu sudah berwudu di tempat tinggalnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, minimal melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala umroh. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini punya bekal wudu sebelum kita berangkat ke masjid. Nah, bagaimana kita yang di sini? Dalam hadis sahih muttafaqun alaih juga disebutkan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang dia berwudu dengan sebaik-baik wudu, summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Ya, dari tempat tinggal sudah berwudu, kemudian dia berjalan datang ke masjid. La yanhazu ila sholah, tidaklah dia berangkat ke masjid untuk melangkahkan kakinya kecuali untuk sholat. La yuridu ila sholah, tidaklah dia inginkan kecuali untuk sholat. Ya. Jam 5 berangkat dari tempat tinggalnya, ditanya, yang masjid, lapor sholat, padahal masih jam 5. Ya. Yang timba, yang masjid, lapor, nyangkruk, merumpi. Nah, ya. Jadi la yuridu ila sholat, tidaklah dia inginkan berangkat ke masjid kecuali untuk sholat. Illa kecuali kulu khutwatin masaitaha rufi'alaha darajah, kecuali setiap langkah kaki yang dia gerakkan menuju ke masjid itu Allah angkat derajatnya. Yang pertama, wa hutta biha khati'atahu, dan setiap langkah kakinya itu menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Berangkat dari tempat tinggal ke masjid sudah punya bekal wudu, dapat 2 keistimewaan. Allah angkat derajatnya setiap langkah kakinya, dan yang kedua Allah akan hapus dosa-dosanya setiap langkah kakinya. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak kesempatan yang dia peroleh. Summa dakhala masjidah, kemudian dia masuk ke masjid. Fasollah, kemudian dia sholat, misalkan tahiyatul masjid. Bakal malaikat yusholluna alaihi, maka ketika itu malaikat akan berselawat kepada dia, mendoakan dia dengan 3 macam doa. Subhanallah jemaah. Malaikat makhluk yang sangat dekat kepada Allah itu mendoakan kita di sini dengan 3 doa. Apa doanya? Allahumma ighfirlah, Gusti Allah ampunilah dosa-dosanya. Allah warhamhu, Gusti Allah sayangilah dia, rahmatilah dia, wa tub alaih, dan terimalah taubatnya. Nah,
Ini jamaah rahimahullah, makanya kalau kita berangkat ke masjid biasakan sudah berwudu di tempat tinggal kita masing-masing. Kalau batal bagaimana? Batal ya wudu di masjid, jangan balik mulai. Balik mulai mana? Yuk balik mana ya? Apa? Kalau batal ya wudu di masjid. Nah, rahimahullah. Baik. Hari ini kita akan ngaji ya salah satu materi di dalam kitab Al-Fawaidnya Ibnu Qayyim Jauziyah tentang penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat luas kasih sayangnya. Rahmatnya sangat luas. Makanya kemudian sekelam apapun masa lalu kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu telah melampaui batas terhadap diri mereka masing-masing. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau itu berputus asa dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya semuanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi sudah jelas bahwasanya rahmat Allah sangat luas sekali. Dan di hadis qudsi disebutkan bahwa rahmat Allah itu melampaui murkanya. Kata Allah, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mendahului murka. Tafaqun alaih. Jadi jemaah rahimakumullah, jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang, mencintai kita sekalian. Bahkan cintanya Allah itu melampaui batas akal sehat kita. Dalam satu kesempatan setelah peperangan, Rasulullah menawan orang-orang kafir dalam sebuah tawanan, baik laki maupun perempuan. Nah, tiba-tiba di antara tawanan itu ada seorang bayi kecil yang menangis. Kemudian bayi ini pun bertemu dengan ibunya, dan ibunya bahagia ketemu dengan bayinya. Kemudian bayinya dipeluk dan ditimang, disusui. Rasul pun tersenyum memandang itu, dan beliau memanggil para sahabat untuk bersama-sama menyaksikan kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Ara'aita tilka ummah tariqatan biwaladiha. Bagaimana pendapat kamu wahai sahabatku? Mungkin apa tidak kalau ibu itu tiba-tiba melempar anaknya, menyakiti anaknya, memukul anaknya? Sahabat mengatakan, ya nggak mungkin Rasulullah. Fa innaha hubban syadidan. Dia nggak mungkin, karena ibu itu sangat mencintai anaknya, nggak mungkin dia menyakiti. Ya. Maka kata Rasul, wallah, demi Allah, innallaha la arhamu bi abdihi. Demi Allah, Allah itu sangat mencintai hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada sang bayi. Ya, Allah itu mencintai hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada sang bayi. Nah, kata jamaah, Allah itu mencintai kita sekalian. Maka jangan khawatir, rahmat Allah itu luas. Namun demikian, ada beberapa kendala yang menjadi penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas, tapi Allah sedikit menunda. Kan ada penghalang yang memungkinkan rahmat itu sampai kepada kita sebagai hamba. Dan penghalang itu tuh sangat sederhana sekali, jemaah rahimah. Hanya kadang kita ini seringkali mengabaikan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu hajrul aqarib. Apa? Hajrul kerabatnya. Itu penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa jamaah. Ya. Hati-hati. Ya, saya ada sebuah kisah menarik tentang hajrul aqarib.
Sebelumnya ada sebuah hadis Nabi menyebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata qatilur rahim, tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ada satu kebiasaan yang Rasulullah itu tidak pernah tinggalkan. Rasul senang dengan kebiasaan ini, sehingga Aisyah berkomentar, karena Rasulullah SAW yataharras sauma ismil khamis. Rasulullah itu terbiasa sudah puasa Senin dan Kamis. Ini kebiasaan yang Rasul tidak pernah tinggalkan, puasa Senin dan Kamis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok mencintai dengan puasa Senin dan Kamis? Beliau bersabda, karena sesungguhnya inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amalnya anak Adam itu tuqratu ila rabbi, itu dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala bikuli yaum itul khamis, setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku senang ketika itu dikumpulkan aku sedang berpuasa. Fa inna Allaha yaghfiru dzunuba 'abdi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Terus setiap Senin dan Kamis ada dua kejadian penting. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Yang kedua, setiap catatan amal kita itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, illa rajulani wa kana bainama sahna, kecuali kalau ada dua orang yang di antara mereka itu sedang sahna, dakwawu, ya apa? Dakwawu itu bahasa Jawa nya jotaan, ya jotaan, ya catru, catru itu dakwawu, ya dakwawu itu satu. Ya sahna, ada kebencian, sesuatu yang mengganjal. Ini rahmat Allah tidak bisa turun. Apa kata Allah? Amdiru hatta yastoliha, amdiru hatta yastoliha, amdiru hatta yastoliha. Tunda dulu rahmatku sampai mereka itu berbaik kembali. Tunda dulu ampunanku sampai mereka itu berbaik kembali. Tunda dulu rahmatku sampai mereka berbaik kembali. Jadi seberapa Allah ini. Jadi kalau kita ini gak mau jodohan satu dengan teman kita, itu menjadi penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya enak seperti itu. Jadi hati-hati, kita jangan sampai menjadi orang yang qatir rahim, yang memutus silaturahim. Jangan sampai. Ya. Ada kisah menarik. Ini di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menceritakan wa huqiya an rajulan minal adniya hatta yabdilai harf. Ada seorang kaya raya sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Falamma wasala Makkah auda'a min malihi alfa dinarin ila rajul kana mausuman bil aman. Ketika dia sampai ke Mekah, ya, dia menitipkan barangnya, uangnya, ya 1000 dinar kepada seorang laki-laki yang dia sangat terkenal kejujurannya, amanah, ya, sangat terkenal dia, dan dia sangat baik. Kemudian orang kaya ini melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, dia berangkat ke Arafah melaksanakan wukuf. Falamma waqafa bi Arafah raja'a ila Makkah. Kemudian setelah selesai wukuf di Arafah, dia balik ke Mekah. Menemui laki-laki yang tadi dititipi uang, ternyata wajah rajulan qad mata. Laki-laki yang dititipi uang itu telah meninggal dunia. Loh, mati ternyata. Ya. Fasa'alahu an malihi ila ahli. Maka dia pun bertanya kepada keluarganya tentang uang yang dulu dia pernah titipkan ke bulan ini. Lam yakun lahum bi ilmu. Tidak satu pun keluarganya yang mengetahui tentang hal tersebut. Terus jangan urusannya ini. Waduh, gimana? Uang 1000 dinar dititipkan pada orang yang dia terkenal baik dan jujur. Maka kemudian orang kaya ini fa'ata ulama Makkah. Maka dia pun mendatangi semua ulama Makkah dan dia mengkabarkan, menceritakan tentang kejadian. Saya ini titip uang kepada si fulan, dia ini jujur, ya ternyata dia meninggal dunia. Dan keluarganya nggak tahu uangnya taruh di mana. Maka ulama mengatakan, ya,
Faqalu, para ulama ini mengatakan, "Idza kunta nisful lail," kalau kamu di sepertiga akhir malam, fa'ati Zamzam, maka datanglah sumur Zamzam. Wangdur fiha, lihatlah di sumur Zamzam itu. Wa nadiya fulan tusmi, dan panggillah nama fulan tadi dengan namanya. Fa in kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahlil jannah, maka dia pasti akan menjawab panggilan itu. Maka setelah dia mulail, ya datang ke sumur Zamzam. Dia panggil, ya fulan, ya fulan. Ternyata tidak ditemukan jawaban sama sekali. Tidak ada satu yang menjawab. Besoknya dia datang lagi kepada ulama tadi. Ya kalau dia nggak menjawab, berarti dia termasuk ahlun nar, katanya. Kalau gitu, kamu ke Yaman. Ada sebuah sumur namanya Barhud. Pergilah kamu ke Yaman, ke sumur Barhud. Maka dia pergi ke Yaman, ke sumur Barhud. Dipanggil namanya, ternyata bisa menjawab. Ya fulan, ya fulan, dia menjawab. Nah, kemudian di manakah uang yang saya titipkan kepada Anda? Di tempat ini dan tempat itu. Kemudian dia bertanya, ya fulan, maladzi anjalaka hadza, apa yang menyebabkan engkau di tempat ini? Wa kunna nazunnu bikal khair, kami ini semuanya menganggap engkau itu orang baik, orang yang amanah, orang soleh. Tapi kenapa engkau ditempatkan di tempat ini? Apa jawab si fulan ini? Kana li ukhtun faqirah, saya ini punya saudara yang miskin. Hajatuha wa kuntu lahu akhtu alaiha, aku menjauhinya, tidak pernah silaturahim, aku membencinya. Nah jamaah, terus rahmat Allah itu hilang, tertunda gara-gara apa? Ya, menjauhi kerabatnya dan sebagainya. Ya, dari itu ini penyebab yang pertama, rahmat Allah itu akan tertunda karena hajrul aqarib, yaitu apa? Satu dengan kerabat. Makanya ayo yang punya teman, yang punya kerabat jangan sampai satu. Kalau kita dijelekin, sudahlah, tetap yang baik-baik aja. Nah, tetap silaturahim. Rasul mengatakan, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah menyambung itu dengan saling anjang-anjang, tetapi walakinal wasil antasilu man qata'a. Yang disambut dengan menyambung itu adalah engkau menyambung yang terputus komunikasinya, terputus, ya tidak pernah datang ngaji di parani, di silaturahim gitu, ya jangan saling ajang sana. Ya, tapi yang paling penting adalah menyambung yang terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu tertunda dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iza'u bi auliyaillah, menyakiti, melarangno wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini wali-wali Allah. Jadi semua kita adalah aulia Allah. Jadi kalau kita ini menyakiti saudara sesama muslim, ya, itu ternyata berbahaya. Rahmat Allah bisa tertunda. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, "Man azali waliyan faqad azantu bil haqq." Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, sapa sing membenci waliku, maka sungguh telah aku nyatakan peperangan. Siapa sih wali itu? Dua imam besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, "Illam yakun ulama'u awliya Allah, falaysa lillahi waliyun." Kalau seandainya para ulama-ulama itu bukan wali Allah, maka sudah dapat dipastikan Allah tidak punya wali. Terus waliullah adalah para ulama Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulama itu? Ya para penuntut ilmu yang takut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati kalau kita ini menyakiti ulama, ya, menyakiti para pencari ilmu, menyakiti para penghafal Al-Quran misalkan, menyakiti orang yang datang berangkat boleh ilmu, ya, dikuyok-kuyok, difitnah, apalagi
itu di macam-macam, subhanallah, itu akan Allah berikan peringatan kontan dalam kehidupannya. Bagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Qasim Ibn Asakir, ini pernyataan yang sangat terkenal di kalangan kita. Qala Imam Al-Hafidh Abdul Qasim Ibn Asakir, Al-Imam Al-Hafidh Abdul Qasim Ibn Asakir mengatakan, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna luhumal ulama masmumatun." Sesungguhnya dagingnya para ulama itu adalah beracun. Dagingnya para ulama adalah beracun. Dagingnya Pak Wini beracun. Ya. Dagingnya Pak Wini beracun. Para ulama pencari ilmu itu beracun. Kemudian wa'adatullahu fi haqqi astarin muntakisihim ma'lumatun. Sudah jadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyingkap astar tabir-tabir para pencela dengan terlihat dengan sendirinya. Jadi suatu ketika para pencela ulama itu ya mencaci maki dan sebagainya, nanti Allah akan buka semuanya. Akan Allah buka tabir para pencela-pencela tersebut. Wa inna man atlaqa lisanahu, dan sesungguhnya barang siapa yang dengan lisannya itu bil ulama'i bisalbi, terhadap ulama itu membuka aib mereka, menyebarkan aib dan sebagainya, ibtalahullahu qabla mauti bimautil qalbi, maka Allah akan berikan dia itu musibah sebelum kematiannya dengan kematian hati. Terus dagingnya ulama itu pahit, beracun. Nah, sehingga Allah nggak suka kalau para wali-wali itu dimusuhi. Nah, ini kan jamaah rahimahullah, karena ini kan nafsu itu lebih dominan daripada iman. Contoh yang sekarang lagi viral, sound horror ya. Itu dari segi manapun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Gak ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Itu ulama dengan keilmuannya, dengan kapasitasnya, semuanya sepakat bahwa sound horror itu haram hukumnya. Ini kan dilawan ini. Bahkan ulama yang mengharapkan dilecehkan dan sebagainya. Nah, hati-hati. Jadi kita jangan sampai kita ini melecehkan, menyakiti para ulama, para penuntut ilmu, para pengkaji Al-Quran, ya, para apalagi penghafal Al-Quran misalkan, ya, dan orang-orang yang datang menuju ke masjid melakukan thalabul ilmi. Hati-hati. Itu penghalang yang kedua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Allah memberikan deklarasi, man adzali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku deklarasikan permusuhan kepada mereka. Riwayat Bukhari. Yang ketiga jamaah rahimahullah, yaitu al-kadzdzab, ya, dusta. Ini juga salah satu penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Ibnu Al-Jauzi mencatat seperti itu. Dalilnya banyak jamaah rahimahullah. Ya. Jadi kalau disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah itu setiap pagi hari ba'da subuh itu biasanya berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau bertanya, adakah yang tadi malam bermimpi? Semuanya tidak ada menjawab, karena kalau dia bermimpi suruh bercerita. Maka Rasul mengatakan, tadi malam saya ditemui oleh dua hamba Allah. Saya diajak jalan-jalan, kemudian saya melewati sebuah tempat, di situ ada dua orang manusia, satunya berdiri, satunya duduk di bawah atau terbaring. Yang berdiri membawa batu yang sangat besar, kemudian batu itu dilemparkan ke kepala orang yang berbaring itu sampai pecah kepalanya, hingga batunya itu menggelincir ke bawah. Kemudian saya bertanya, siapakah mereka itu? Kata dua orang itu, ya Muhammad intolik, udah jalan saja ke Muhammad. Kemudian saya sampai ke sebuah tempat. Ketika itu ada
dua orang, yang satunya itu membawa besi pengikat, kemudian besi pengikat itu ditaruh di mulutnya laki-laki yang duduk di samping kanan, ditarik sampai ke kufa, sampai ke tengkuk belakang. Satunya juga ditarik sampai ke kufa, sampai ke tengkuk ke belakang, sobek ke belakang. Saya bertanya, man haula, siapa mereka itu? Ya Muhammad intolik, ya Muhammad jalanlah. Sampai saya melewati sebuah sungai darah, kata beliau. Ada dua orang, yang satunya di sungai, yang satunya di pinggir sungai. Setiap kali yang di dalam sungai itu ingin keluar dari sungai darah itu, dilempari batu oleh orang yang di pinggir sungai, sehingga dia tidak bisa keluar dari sungai itu, dan dia tenggelam. Begitu seterusnya. Saya bertanya, siapa mereka itu? Ya Muhammad intolik, jalanlah kamu. Hingga kemudian yang ketiga, saya melewati sebuah tempat, ada sebuah tungku, di bawahnya ada api. Tungku ini ya berbentuk seperti kendi, di atasnya itu sempit, dan ketika api ini padam, orang-orang itu turun ke bawah. Ketika api ini menyala, orang-orang naik ke atas, dan orang-orang itu lagi perempuan telanjang semua. Saya bertanya, siapa mereka itu? Nah, ya Muhammad intolik, berjalanlah kami. Hingga kemudian kami sampai di sebuah taman, dan mereka pun bercerita. Yang pertama kata dua orang ini, yang kemudian harus mengatakan huma malakan, mereka ada dua malaikat. Yang pertama kata beliau, kata malaikat ini, adapun laki-laki yang memukul kepala orang sampai pecah itu adalah hajil Quran, orang-orang yang menjauhi Al-Quran, ya, nggak pernah moco, nggak pernah mengamalkan, melecehkan Al-Quran, menyakiti Al-Quran. Ini adabnya seperti itu. Adapun orang-orang yang mulutnya disobek kanan sampai ke tengkuknya dan bisa sampai ke tengkuknya adalah al-kadzabu wa ghalabuhu bil qaul, para pendusta yang mereka lebih banyak dustanya dalam perkataan. Jamaah. Adapun orang-orang yang di pinggir sungai itu adalah akil riba, para pemakan harta riba. Sedangkan orang yang ditunggu adalah para pezina laki-laki perempuan. Ini semua rahimahullah akan dialami ketika di alam barzakh. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa azab kubur itu tidak hanya terjadi kepada orang kafir, tapi orang mukmin yang dia bermaksiat, dia juga akan kena azab kubur sesuai dengan amal yang dia kerjakan di dunia. Maka hati-hati, ya, rahmat Allah itu ya, juga akan tertunda ketika perkataan itu lebih banyak dustanya daripada jujurnya. Ya, kenapa sih orang itu kok nek bojo itu kok tatak jamaah? Ya, bojo kan tatak, bojo itu kan. Ya karena ada dua alasan penting yang melatar belakang orang itu berdusta. Yang pertama adalah adamul iman, nggak ada iman, imannya nggak ada Allah di sana. Karena kalau dia ada iman, ada Allah, pasti dia akan takut, dia akan khawatir bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi. Dia nggak takut sama sekali. Yang kedua, kenapa dia takut? Karena dia nggak punya nurani sama sekali, hatinya mati, sehingga yang adanya adalah nafsu dan kepentingannya saja. Makanya orang berdosa itu tatak. Tapi ingat, jaminannya sak tatak wong berdusta, sak hebat-hebatnya bungkus dia dalam berdusta, ada satu hal yang tidak bisa dibohongi. Kata Rasul, as-sidqu tumakninah wal kizbu raibat. Jujur itu membawa ketenangan hidup, sedangkan dusta membawa kegelisahan. Wong dusta pasti gelisah. Kenapa gelisah? Karena rahmat Allah tidak sampai kepada dia. Itu jumlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat. Ya. Kenapa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terhalang? Yaitu karena ada namanya az-zulm, kezaliman. Hati-hati. Ini pernah saya ungkap, tapi yang jelas Rasul bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya,
Setiap kita ini punya masalah dengan saudara kita. Tapi sehebat apapun masalahnya yang menghalangi kita dengan saudara kita, segera selesaikan. Segera selesaikan. Apa kata Rasul? Ya. Ya. Man kana lau muslimatun, barang siapa yang punya sangkut paut kezaliman ala akhihi, terhadap saudaranya, min arudin au syai'in, dari sesuatu, pinjaman misalkan, atau sesuatu yang menyakitkan, pokoknya ada penghalang, maka kata Rasul, fal yatahalalul yauma, hendaknya dia segera berkomunikasi, minta dihalalkan, minta maaf, ojo meneng-menengan. Min qabli ayakuna dinan wala dirham, sebelum nanti yang namanya dinar, yang namanya dirham, yang namanya rupiah nggak berlaku lagi. Ya. Kapan itu? Ya, nanti kalau mati. Ya. In kana amal sholihun ukhiza minhu bi qadri mati. Kalau dia punya amal soleh, maka diambillah ya kebaikannya itu sekadar kezaliman yang dia pernah dia kerjakan. Fa'ilam yakun hasanatun, kalau dia nggak punya kebaikan sama sekali, ukhiza min sayyi'ati sahibi fahamal alaihi, maka diambillah kejelekan dari saudaranya untuk diberikan kepada orang tersebut. Ini supaya rahmat Allah itu turun. Kenapa demikian? Karena kezaliman. Rahimahullah. Sekali lagi, kalau kita punya hal-hal yang sifatnya kezaliman, segera selesaikan. Ya, apakah itu sifatnya fisik, ya, atau non fisik, diselesaikan. Ya, jaluk sepuro, datangi. Jaluk sepuro itu aja ngenteni riyo wae. Riyo yang mata, sepuro jangan. Jangan nutut ya Allah. Nah, kan gitu. Kadang kita ini kan, misalkan masalah hutang itu, kadang-kadang kita ini ada perasaan sungkan dengan saudara kita. Ini saya sedikit ulasian. Ini artinya sokeh juga. Orang mati, monggo bapak ibu, kenapa niki saya yang punya hutang pripun? Pun selesai. Padahal belum selesai sama. Mau kita selesaikan, engkau ini mati kok ditagih hutang gak enak. Nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu masih menunda rohnya untuk mendapat rahmatnya kalau hutang itu belum terselesaikan. Nah itu ya, maka kalau ingin mendapat rahmat Allah dari saudara kita yang meninggal dunia, ya kita tolong dengan segera menyelesaikan hutang-hutangnya. Ini jamaah rahimahullah, beberapa hal yang menjadi penghalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, innahu wal barur rahim. Sebenarnya Allah itu maha baik, maha rahmat, ya, dan sangat mencintai hamba-hambanya. Kita berbuat dosa kepada Allah, ya, sehebat apapun dosa kita, selama ada iman, selesai semua jemaah rahimahullah. Selesai semua. Tapi ya kalau 4 hal tadi tidak kita selesaikan, ya rahmat Allah tidak akan bisa menghampiri kita. Yang jelas Allah sudah menyatakan dalam hadits qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya engkau itu mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, ya, mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, summa lakitani, kemudian kau bertemu aku mati, la tusik bi syai'an, tidak menyekutukan aku sama sekali, mati dalam keadaan iman, tidak dalam keadaan kesyirikan. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku pasti akan mendatangimu dengan ampunan juga sepenuh bumi. Subhanallah. Ini rahmat Allah jemaah. Rahmat Allah terbuka luas untuk kita sekalian. Tetapi akan ada penghalangnya kalau tidak kita selesaikan segera. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita yang kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Aku qouli hadza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.